Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dalam kebaktian Jumat Agung. Mari kita bersaat teduh. Hari ini kita berhimpun dalam duka karena mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Salib yang semula melambangkan hukuman yang hina dan keji, dipakainya untuk menyuarakan kasih dan kebenaran. Mari kita berdiri dan masuk dalam ibadah ini dengan hati yang tertuju kepada Kristus Tuhan penebus kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, kita memulai kebaktian Jumat Agung ini dalam sebuah pengakuan bahwa kebaktian Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam kasih Kristus. Salam sejahtera bagi saudara juga. Kebaktian Jumat Agung ini bertemakan salib yang menyuarakan kasih dan kebenaran. Dan firman Tuhan yang membimbing kita didasarkan pada Matius pasal 5 ayat yang ke-21 yang mengatakan demikian. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Amin.
Kristus yang tersalib, Putra Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, Engkaulah firman Allah yang kekal. Kami menyembah-Mu Tuhan. O Kristus yang tersalib, Engkau yang bersemayam di tempat maha tinggi, bertahta di bait suci Allah, nyala api kasih-Mu hingga ke bumi. Kami menyembah-Mu Tuhan. O Kristus yang tersalib, Engkaulah tempat bagi keadilan dan cinta, penuh dengan kebaikan, sumber dari kesetiaan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kristus anak domba Allah, Kasihanilah kami. Kristus penebus dosa kami, Kasihanilah kami. Kristus juru selamat dunia. Berilah kami damai. Mari mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Inilah pengakuan kami umat yang berdosa. Kami yang seharusnya menerima hukuman atas dosa kami, namun diselamatkan oleh kasih-Mu. Pengorbanan di atas salib telah Tuhan lakukan. Karya keselamatan telah digenapi. Tapi kami umat-Mu belum sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami yang sering menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ketika kami hidup menuruti hawa nafsu dan pikiran kami yang jahat, terimalah pengakuan kami ini ya Tuhan. Amin. Bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Maka berdasarkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, maka kita semua boleh mendengarkan berita anugerah dari Allah, maka hiduplah dalam pertobatan sejati dan nyatakanlah kasih bagi sesama. Ya, kami mau menyatakan kasih bagi sesama. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 22. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam. Di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Iya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin. Hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Rombongan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang. Dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Dan dari tanduk banteng, Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan getarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya.
sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak, cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya Kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, dalam kebaktian Jumat Agung ini, kembali kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Di dalam kami memperingati hari kematian-Mu yang tersalib, ya Tuhan, pada saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, ya Roh Kudus, agar dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami tetap dimampukan memahami, merenungkan, dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-19 sampai 24. Yohanes pasal 19, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tapi yang juga terus melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana.
Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, kini kita sudah sampai di momen di mana kita mengenang Yesus yang disalibkan untuk penebusan dosa setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga anak-anakku, kalau kita mengingat banyak sekali gambar-gambar tentang Yesus yang disalibkan, maka kita juga sering membaca ada 4 huruf yang dituliskan. Itu tulisannya INRI gitu ya. Nah, kira-kira apa sih arti tulisannya? Apa sih yang kemudian membuat dituliskan kata INRI? Banyak orang yang tidak tahu apa kepanjangan dari kata INRI. Pokoknya ini sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab, seperti yang dituliskan tadi dalam ayat yang ke-19 yang kita baca. Tapi ini supaya kita juga tahu apa itu kepanjangan dari kata INRI. INRI itu dari kata Yesus, I-nya itu Yesus, N Nazarenus, R Rex, I Judaeum. Jadi kalau misalkan kita lihat Yesus Nazarenus, Yesus orang Nazaret, Rex itu artinya raja, Judaeum itu artinya Yahudi. Jadi inilah kenapa disebut INRI, supaya nanti kalau misal ada yang tanya kita apa sih INRI, yaitu dari kata Yesus Nazarenus, Rex, Judaeum. Jadi Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan hari ini secara khusus Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku yang Tuhan Allah kasih, kita merenungkan apa yang mau dipahami dari kata INRI tadi. Apa yang mau kita maknai dari kata INRI, apa menariknya dari kata INRI. Maka kita akan melihat kata raja dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang yang pertama Bapak, Ibu, dan Saudara adalah sudut pandang Pilatus. Apa ya? Kalau misalkan kita bertanya-tanya, apa ya yang membuat Pilatus menuliskan di atas salib Yesus itu, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maka kalau kita membaca Bapak, Ibu, dan Saudara dalam pasal-pasal sebelumnya, kita membaca bagaimana proses negosiasi antara Pilatus dengan orang-orang yang pada saat itu membawa Yesus. Ada orang Farisi, ada imam-imam kepala. Pilatus punya perdebatan yang kuat dengan orang-orang Yahudi itu tadi. Pilatus bersikukuh bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun yang bisa membuatnya menjatuhkan hukuman mati. Sementara orang-orang Yahudi itu tadi, dari mulai imam-imam kepala, orang-orang Farisi, bersikukuh bagaimanapun caranya, Pilatus harus bisa menghukum mati Yesus. Orang-orang Yahudi sendiri tidak mau menjatuhkan hukuman mati, karena mereka patuh pada hukum Taurat bahwa mereka dilarang membunuh. Tapi Pilatus juga masih tetap bersikukuh, gak punya alasan. Tidak ditemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus sehingga ia harus dijatuhkan hukuman mati. Sampai akhirnya muncullah sebuah tuduhan bahwa Yesus dituduh menyatakan dirinya atau mencap dirinya sebagai seorang raja, sehingga penyataan dirinya sebagai seorang raja itulah yang dianggap sebagai sebuah tindakan makar. Itulah yang lalu kemudian membuat dalam tanda kutip kesepakatan antara orang-orang Yahudi dengan juga Pilatus untuk bisa menjatuhkan mati Yesus. Walaupun sebenarnya kalau kita baca dalam pasal sebelumnya atau dalam perikop sebelumnya, Pilatus masih tetap bersikukuh untuk tidak mau menghukum mati Yesus. Bagi Pilatus tidak ditemukan kesalahan yang betul-betul bisa dibuktikan bahwa Yesus melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu kalau kita baca, Pilatus masih nego apakah mau orang-orang ini membebaskan Yesus daripada Barabas. Tapi ternyata orang-orang lebih memilih membebaskan seorang pembunuh yang kejam, yaitu Barabas, dan menghukum mati Yesus. Oleh sebab itu dari sudut pandang Pilatus, ketika ia menuliskan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, Pilatus punya kebutuhan dalam tanda kutip main aman. Ia tidak mau dianggap menjatuhkan hukuman asal-asalan. Ia tidak mau dianggap menjatuhkan hukuman tanpa dasar. Maka ia mau aman. Ia mau main aman dengan mengatakan bahwa ya ini prinsipnya kesalahan yang dilakukan oleh Yesus adalah kesalahannya menyatakan diri sebagai seorang raja. Siapa yang menuliskan ini? Ya ini adalah bagian dari tuduhan orang-orang Yahudi.
Pilatus tidak mau dianggap bahwa ia menjatuhkan hukuman dengan semena-mena. Sehingga ia menuliskan kalimat Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, sebagai bentuk dalam tanda kutip cuci tangannya. Ia menggunakan pengakuan bahwa Yesus adalah raja, bukan mengakui Yesus sebagai raja, tapi karena ia ingin main aman. Ia ingin main aman. Supaya ia tidak digugat ketika ia menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus. Ini sudut pandang Pilatus. Jadi pengakuannya bahwa Yesus adalah raja bukanlah pengakuan dari hati. Bukanlah pengakuan yang sungguh. Tetapi pengakuan yang hanya ala-ala. Pengakuan politik. Dan itu yang dilakukan oleh Pilatus. Bagaimana sudut pandang yang lain? Maka dalam bacaan kita saat ini juga muncul sudut pandang dari orang-orang Yahudi. Dari imam-imam kepala dan juga orang-orang yang pada saat itu ada. Karena orang-orang itu bisa melihat apa yang tertulis di atas salib Yesus. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-21 tadi, maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan kau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Di sini sudut pandang dari orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi adalah sudut pandang olok-olok, sudut pandang hinaan, sudut pandang cacian. Dan ini yang mau diungkapkan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak terima kalau misalkan ini dianggap sebagai pengakuan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak terima kalau Pilatus menganggap bahwa yang menjatuhkan hukuman mati dan membuat tuduhan bahwa Yesus ini adalah raja adalah orang-orang Yahudi. Sehingga buat orang-orang Yahudi, ya tulis aja dia yang bilang. Bukan karena kami yang bilang, karena memang dia yang bilang. Selain orang-orang Yahudi ingin main aman, orang-orang Yahudi juga ingin mengolok-olok Yesus. Orang Yahudi ingin membuat lelucon tentang Yesus. Dan lelucon itu menggunakan ungkapan bahwa Yesus adalah raja. Dari dua sudut pandang, pengakuan atau ungkapan bahwa Yesus adalah raja ini ternyata sangat berbeda dengan apa yang Yesus gambarkan tentang keadaannya, tentang kehadirannya sebagai seorang raja. Bagi Yesus, ketika Yesus bercakap-cakap dengan Pilatus dalam pasal sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa kerajaannya tidak sama seperti kerajaan dunia. Kerajaannya tidak sama seperti kerajaan seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Karena katanya kalau memang ternyata kerajaanku ini datang dari dunia, orang-orangku pasti sudah tidak berdiam diri melihat aku ditangkap dan dihukum. Tapi memang betul, kerajaan yang hendak Yesus nyatakan bukanlah kerajaan seperti kerajaan dunia. Yang punya teritori, yang punya pasukan, yang lalu punya kekuasaan politik tertentu dan lain sebagainya. Tetapi kerajaannya adalah kerajaan damai sejahtera, kerajaan kasih, kerajaan kebenaran. Kerajaannya adalah kerajaan di mana ada rasa aman. Kerajaannya adalah kerajaan di mana terjadi pengampunan. Kerajaannya adalah suasana di mana kasih Tuhan dibagikan satu dengan yang lain. Dan itu yang membedakan sudut pandang Yesus tentang kehadirannya sebagai raja. Maka ketika ia disalibkan dan dalam salib itu tertulis kata Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, maka bagi kita sebagai orang yang percaya, tulisan di atas salib itu bukan menyatakan tentang politik tertentu, bukan juga hendak mengolok-olok Kristus, tapi kita percaya bahwa dalam salib itu ada cerita tentang kerajaan kasih dan kebenaran. Di dalam salib itu ada cerita tentang damai sejahtera Tuhan dan pengampunan yang mau diberitakan bagi setiap umat manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anakku yang Tuhan Allah kasih, sekarang apa yang menjadi sudut pandang kita tentang Yesus yang adalah Raja? Kalau kita berdoa Bapa kami, Bapak Ibu dan Saudara, kita itu kan suka mengatakan ya dalam rumusan doa Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Maka balik lagi ditanya bagi kita, apa sudut pandang kita? Apa yang kita pahami? Apa yang kita maknai ketika kita mengatakan dalam doa kita, datanglah kerajaanmu? Apakah kita membayangkan kerajaan Allah adalah ketika kita itu punya kekuatan politik tertentu karena kita bisa membawa nama Yesus sebagai Raja? Apakah kita mau menggunakan kata Yesus sebagai Raja itu untuk kebutuhan-kebutuhan manipulasi? Membohongi sesama, membohongi orang lain termasuk membohongi diri kita? Apakah ungkapan-ungkapan Yesus sebagai Raja hanya ungkapan biasa? Hanya kalimat biasa yang terlontar dalam doa-doa yang sudah hafal itu? Dan lalu kemudian kita justru menjadikan kata Yesus sebagai Raja adalah olok-olok. Kalau kita tidak betul-betul mengimani kehadiran Yesus Kristus itu adalah kehadiran Raja yang membawa damai bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bagi kita, orang yang telah diselamatkan lewat karya salib, Yesus sudah membuktikan bahwa ia bukan menjadi sosok raja yang memerintah dengan otoriter. Dia bukan menjadi sosok raja yang hanya ingin menghukum manusia. Tetapi raja kita itu adalah raja yang mau berkorban bagi manusia. Bahkan raja kita itu adalah raja yang mau berkorban nyawa bagi kita yang berdosa. Kita punya sosok raja, bukan raja yang memerintah dengan tangan besi, tetapi sosok raja yang mau mengayomi setiap orang yang mau datang kepadanya. Ada cerita tentang kasih dan kebenaran yang mau disampaikan bagi kita. Ada cerita tentang kasih dan kebenaran di dalam salib yang dikatakan hina itu. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, di momen Jumat Agung ini, di momen kita merayakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, mari kita juga memiliki sikap kebanggaan diri karena kita boleh menjadi anak-anak raja. Biar dalam doa-doa kita betul-betul menerima Yesus sebagai Raja yang bertahta dalam diri kita. Baiklah kita sebagai orang-orang yang telah percaya, betul-betul mengimani bahwa karya salib Kristus bukanlah karya yang hina, melainkan karya yang sangat istimewa. Karena di dalamnya kita boleh merasakan adanya pendamaian yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga kita yang sebelumnya terpisah dari kasih Allah boleh kembali terhubung. Hubungan kita antara manusia dengan Allah yang sebelumnya putus karena dosa, kini boleh tersambung kembali oleh karya salib. Maka biarlah kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang bangga dengan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, sambil kita terus juga menyuarakan kabar tentang salib Kristus, suara tentang kebenaran, suara tentang kasih, dan suara tentang damai sejahtera yang dibawa oleh Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat memaknai Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita pada hari ini yang didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari NKB 197. Bapak Ibu Jemaat, kita akan memberikan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa yang kami kenal dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, puji dan syukur Bapa kami haturkan karena dalam keadaan kami saat ini, dalam kami mengalami satu wabah COVID Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan masih berlaku dalam kehidupan kami. Sehingga walaupun kami melaksanakan kebaktian online, tapi Tuhan menyertai kami luar biasa. Terima kasih, di rumah kami masing-masing, kami masih boleh memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami serahkan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami mohon ampun kalau ada yang kurang dari kami. Kiranya Bapak yang mau ajarkan kami untuk kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan kami sungguh-sungguh hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini saat kami merayakan pengorbanan-Mu yang mati di kayu salib, kami mau menghayati kehadiran-Mu sebagai Raja dalam kehidupan kami. Raja yang telah memperdamaikan kami, Raja yang telah membenarkan kami, Raja yang telah melimpahi kami dengan kasih dan sukacita.
Ya Tuhan Yesus, di momen Jumat Agung ini kami bersatu hati dalam syafaat ini. Berdoa untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, pulihkanlah dunia ini. Biarlah pandemi ini boleh segera berlalu. Kami berdoa bagi mereka yang terinfeksi. Kiranya jamahan Tuhan menguatkan dan memulihkan mereka semua. Kami berdoa juga untuk seluruh tenaga kesehatan. Berkatilah mereka ya Tuhan dengan kesehatan, kesabaran, semangat, dan sukacita dalam mereka melakukan setiap tugas pelayanannya. Engkau yang mencukupkan mereka dengan segala yang mereka perlukan. Engkau juga yang memeliharakan keluarganya, sehingga mereka semua tetap terpelihara dalam kesehatan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk pemerintah. Pada saat ini mengambil kebijakan mengelola negara ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang membantu mereka dalam hikmat-Mu, untuk mereka boleh betul-betul mengambil kebijakan yang terbaik, sehingga mereka boleh mengambil kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus ini. Tuhan kiranya memampukan setiap mereka. Secara khusus juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit ataupun lemah tubuh. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Pendeta Emeritus Rosi Yohandi, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muryati, Ibu Lim Winyo, Ibu Siti Wasiah, dan Ibu Katarina Yakoba. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, Ibu Rokoyah Lumban Gaul, Saudari Rini Elizabeth, Bapak Iwan Delano Siwi, dan juga Ibu Nani Kristiani, serta saudara kami, Ibu Yuni Dani. Mereka yang pada saat ini sedang sakit ya Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu, pemulihan terjadi atas saudara-saudara kami. Berkati juga keluarga yang pada saat ini merawat, mendampingi. Berilah mereka kesabaran, kekuatan untuk merawat dengan baik, dan biarlah cinta kasih yang mereka berikan boleh memberikan semangat dan pengharapan buat saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini sedang memikirkan bagaimana proses pendidikan mereka. Mereka yang sudah memikirkan kemana mereka akan melanjutkan sekolah, baik mereka yang naik ke sekolah yang lebih tinggi maupun mereka yang sekarang sudah memutuskan untuk mencari pekerjaan pasca pendidikan mereka. Anak-anak yang sedang belajar di rumah, berikanlah kepada mereka semangat dan konsentrasi belajar yang baik ya Tuhan. Kami juga memohon kepadamu, biar Engkau memberkati setiap orang tua, agar mampu mendampingi proses anak-anak belajar di rumah dengan baik, sehingga melalui pendampingan yang terbaik, anak-anak boleh merasakan cinta kasih yang besar dari setiap orang tua, dan mereka boleh menikmati proses belajar di rumah sebagaimana mereka boleh menikmati proses belajar di sekolah. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang pada saat ini kehilangan penghasilan atau kehilangan pekerjaan karena kondisi pandemi saat ini ya Tuhan. Biarlah kami dimampukan menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Mampukanlah juga ya Tuhan gereja-Mu ini untuk bertindak sesuatu walaupun tindakan yang sederhana. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Dan saat ini bersama-sama kami hendak berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jalanilah hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepadanya senantiasa. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah yang hendak kami sebar.
Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku yang terkasih, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin.